Sudah. Jadi kita akan membahas regresi berganda ya. Apa sih regresi berganda itu ya? Regresi berganda itu regresi parametrik ya. Hubungan dua variabel atau lebih yang bersifat kausalitas. Jadi kalau kita ngomong regresi, nanti sebelum regresi ada yang namanya korelasi. Ya, sebelum regresi ada yang namanya korelasi. Kalau ngomong regresi ya hubungan dua variabel atau lebih yang bersifat kausalitas. Jadi pembedanya adalah di kausalitas. Pembedanya adalah di kausalitas. Sedangkan kalau hanya hubungan dua variabel atau lebih, ini aja, maka dia adalah korelasi. Maka dia adalah korelasi. Ya, maka dia adalah korelasi. Apa beda regresi sama korelasi? Kalau korelasi, dia tandanya itu panah kanan sama kiri. Jadi kalau kita lihat di insert ada enggak ya kira-kira? Kanan kiri. Atau di ini ya, di equation. Ada. Jadi kalau Anda juga ini ya, juga ini nih, ini korelasi ini itu sifatnya korelasi. Kalau regresi itu panah. Ini regresi, ini korelasi. Anda wajib paham ini bedanya. Ada yang resiprokali. Resiprokali itu panah tapi double. Dia saling mempengaruhi. Ada nggak di sini? Dia saling mempengaruhi. Nah ini dia saling mempengaruhi. Nah silakan dipahami dulu ya. Seperti itu ya.
Oke, sudah sejenak Anda sudah ini ya, sudah mencoba untuk apa sih korelasi regresi resiprokali gitu ya. Kenapa saya berikan korelasi yang paling ini tulisan besar semuanya? Karena hampir semua itu berkorelasi, bisa dikatakan korelasi, tetapi belum tentu dikatakan regresi ya. Semua bisa dikatakan korelasi, tapi belum tentu bisa dikatakan regresi. Selama hubungan itu ya, selama dua variabel atau dua benda atau dua event atau dua apapun lah, hubungan itu masih bisa dibuat angka, satunya naik satunya turun atau satunya turun atau satunya naik atau sama-sama naik sama-sama turun, dia masih bersifat korelasi. Walaupun kadang-kadang event itu istilahnya sudah tidak nyambung, tapi tetap masih bisa selama data itu masih di cross checkkan sama fenomena satunya naik satunya turun, itu masih bisa dikatakan korelasi atau tidak. Tetapi kalau regresi harus logik, artinya dia saling mempengaruhi. Artinya satu event itu berpengaruh terhadap event lainnya. Jadi sifatnya kausalitas. Contoh korelasi apa Pak? Yang paling ekstrim yang korelasi ya. Yang dia hanya mengidentifikasikan korelasi tetapi tidak mampu merepresentasikan regresi ya. Contohnya ini paling ekstrim, kenaikan harga. Misalkan harga kursi dengan kenaikan harga air atau air mineral ya. Berdasarkan data ya, berdasarkan data 2010 sampai 2020 harga kursi cenderung naik. Data 2010 sampai 2020 harga air mineral juga cenderung naik. Dua kejadian ini ya kalau kita hubungkan, harga kursi berkorelasi dengan harga mineral, air mineral. Sifatnya apa sifatnya? Positif karena sama-sama naik. Tetapi apakah harga kursi itu mempengaruhi kenaikan harga mineral? Tidak. Dia hanya sekedar berkorelasi secara angka. Ya, Anda coba ini ya. Anda coba pahami perbedaan korelasi sama regresi karena ini sangat penting. Kalau regresi harus sifatnya kausalitas. Pada waktu kita bicara kausalitas ada yang terjadi lebih dulu. Seperti itu. Pak, apa sih bedanya korelasi positif sama korelasi negatif? Kalau korelasi negatif, satunya naik, satunya turun atau sebaliknya. Jadi kalau positif itu dia selaras. Sama-sama naik, sama-sama turun. Ingat ya kata-kata ini ya, sama-sama naik, sama-sama turun. Kalau saya balik tahun 2020 sampai tahun 2010, berarti harga kursi cenderung turun. Tahun 2020 sampai tahun 2010, harga air mineral juga cenderung turun. Sama-sama turun, bukan korelasi negatif ya, tetap korelasi positif karena sama-sama turun, sama-sama naik. Tapi kalau berkebalikan, itu berarti negatif. Satunya turun, satunya naik, atau satunya naik, satunya turun. Itu baru negatif. Sekarang kita bicara tentang regresi. Kausalitas, ada kata-kata kausalitas. Pada waktu kita bicara kausalitas, maka muncullah suatu variabel di sini. Kita punya variabel X
kita juga punya variabel Y. Variabel X itu terjadi lebih dulu. Kalau variabel Y terjadi belakangan atau karena dampak dari variabel X. Singkatnya dia setelah X itu ya. Penyebutan variabel X ini beragam, tetapi tetap harus ini ya, sepasang sama penyebutan variabel Y. Jadi pada waktu kita bicara variabel X-nya itu, biasanya variabel X disebut variabel dependent. Maaf, independent. Maka kalau kita ngomong variabel Y-nya, maka disebut variabel dependent. Kalau variabel X-nya itu disebut variabel prediktor, maka di sini variabel Y-nya disebut variabel respon. Dan banyak lagi penyebutannya. Ya. Tapi paling banyak independen sama dependent. Variabel prediktor sama respon posisi yang kedua. Sekarang kita akan bahas regresinya. Setelah kita coba memahami kausalitas. Kausalitas itu berarti dia sifatnya mempengaruhi. Duluan X daripada Y. Kita bisa bagi regresi sederhana sama regresi berganda. Regresi sederhana X-nya 1, Y-nya 1. Regresi berganda X-nya lebih dari 1. Jadi kalau di matematik ya, karena statistik itu pecahan dari matematik ya. Jadi kita sudah mensepakati titik 3 itu mewakili seterusnya sampai N. Gini ya. Ini bedanya. Perhatikan ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka disebut regresi berganda atau regresi sederhana. Kalau X-nya itu lebih dari 1, Y-nya 1, kita sebut regresi berganda. Jadi bergandanya itu di banyaknya X. Yang kita pelajari sekarang adalah regresi berganda, regresi linier berganda. Ini yang kita akan mempelajari. Linier, karena kata-kata linier ini menunjukkan hubungan variabel dan variabel X dan Y atau variabel independen terhadap variabel dependen itu diketahui bentuk kurvanya. Diketahui bentuk kurvanya. Maka
pada waktu hubungan X dan Y itu diketahui bentuk kurvanya, pola kurvanya, maka disebut regresi parametrik. Karena regresi linear berganda itu adalah salah satu regresi parametrik, maka ada asumsi klasik atau asumsi parametrik yang harus terpenuhi, yang diharapkan bersifat blue. Blue itu apa sih? Base linear unbiased estimation. Base linear, garis terbaik, tidak bias estimasinya. Jadi sudah dikatakan tidak ada, atau di sini dikatakan terbaik. Bahasa hakikatnya adalah tidak ada yang benar-benar tepat, ya, terbaik. Jadi kalau kita ilustrasikan, Anda wajib paham ya ini apa namanya filosofi dari regresi itu. Kalau cuman pengolahannya sangat mudah. Kalau kita punya seperti ini. Kita punya beberapa titik. Titik ini adalah suatu pengamatan. Ini kita mencoba mengestimasi. Kita mencoba mengestimasi Jadi kita mencoba mengestimasi dengan banyak garis linear, di mana yang dikatakan terbaik di ukuran salah satu ukuran ya, salah satu ukuran itu adalah selisih X dan Y dikuadratkan dan dijumlahkan itu paling kecil, ya, namanya mean square error ya. Kita biasanya pakai MSE. Mean square error, ya. Ada yang pakai RMSE, root mean square error, ada yang pakai MSE, mean square error. Jadi dari pengamatan, titik-titik itu pengamatan atau data ya. Sedangkan garis itu adalah estimasi. Jarak antara titik dan garis ini masing-masing gini ya, masing-masing yang tegak lurus ya. Kita kenapa tegak lurus? Karena tegak lurus itu jarak terpendek ya. Tegak lurus itu jarak terpendek. Sebenarnya hakikat dari statistik ini Anda benar-benar paham matematik karena filosofinya itu memang ilmu filosofinya itu sedikit banyak berkenaan dengan matematik. Dan selanjutnya ya. Jadi ini error ini. Semakin jauh dari pengamatan itu berarti errornya semakin tinggi. Kalau di bahasa sosial itu harapan dan kenyataan itu, kalau harapanmu tinggi tapi kenyataanmu itu rendah, maka rasa kecewamu semakin tinggi. Apa yang menyebabkan itu? Karena effort dan estimasimu tidak seimbang. Effort dan estimasimu tidak seimbang.
Estimasi itu bisa perkiraan, bisa prediksi, dan lain-lain, bisa ramalan. Jadi cara Anda melihat sesuatu itu tidak dilihat dari apa yang sudah Anda lakukan. Nah, gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi kalau di regresi, jarak antara pengamatan dan estimasi atau garis atau prediksi dikuadratkan terus dijumlah, itu paling kecil mana? Jadi MSE paling kecil ya. Yang terbaik, terpilih ya. Oke, sekarang Anda sudah paham secara ini ya, secara hakikatnya regresi linear berganda itu seperti apa. Yang dikatakan blue itu seperti apa, Bayes linear and Bayes estimation seperti apa. Anda sudah siapkan data modul ya, yang sudah Pak Bisri siapkan di Madep Kulon itu ya, data modulnya. Kalau kita lihat di Madep Kulon, data modul sudah saya berikan di sini. Di dokumen 2, di situ ada data modul ya di sini. Silakan di-download. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikan regresi berganda ya. Biar pada waktu kita bicara tentang masing-masing itemnya lebih paham. Data modul, mana data modul? Kita download lagi aja. Nggak terdownload ya, lama ya. Server dari sana mungkin ya. Oke, kita ulangi coba. Oke, gitu sudah terdownload ya. Nanti kita akan coba bahas yang di regresi dan asumsi klasik. Di sini ya. Kita punya DBR, CR,
der, tato, roe, sg, per, size. Jika Anda belum paham DPR, silakan coba ya untuk searching di internet ya. Apa sih DPR itu gitu ya. Q-nya bisa dimasukkan kata-kata rasio keuangan seperti itu ya. Terus Anda pahami juga seperti apa DPR itu seperti apa sedikit banyak walaupun Anda masih semester 2 seperti itu ya. Walaupun Anda masih semester 2. Q-nya kayak apa sih Pak Bisri contohnya? DPR adalah Anda rasio keuangan. Itu keluar. Kalau DPR doang kan nah ini. Dividend paid ratio ya, payout ratio. Disingkat DPR. Pembayaran dividen bla 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 gitu ya. Silakan Anda cari pengertian itu. Kita akan coba bahas ini ya. Kita punya DPR, CR, DER, TATO, ROE, SG, PER, dan size ya. Kita masuk sini dulu sebelum kita masuk ke ini, ke pengolahannya. Perhatikan dulu. Kita punya variabel Y-nya itu adalah DPR. Kita punya variabel Y-nya adalah DPR. Kita punya variabel X-nya adalah CR, DER, TATO, ROE, SG, PER, size. Oke. Mulai awal dulu kita akan bahas tentang pembuatan langkah pertama ya. Rangka pikir. Sebelumnya kan sudah dibahas tentang variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten atau variabel manifest. Kalau belum dibahas, kita coba sedikit bahas di sini ya. Variabel laten dan variabel manifest. Di sini aja sebelum ini. Variabel laten disebut juga unobserved variabel. Jadi variabel ini tidak bisa langsung diukur. Harus diukur dengan alat ukurnya atau variabel lain yang mengukur. Jadi kita yang kedua yang sering disebut variabel gitu ya, yang sering dipakai dalam penelitian itu variabel manifest. Observed variabel. Variabel laten, contohnya misal kita punya profitabilitas yang sering dipakai di akuntansi keuangan ya. Profitabilitas itu apa? Nah, itu ranahnya ini ya, karena pengertian Anda harus cari sendiri itu apa ya. Apa variabel bla 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 gitu ya. Saya nggak menjelaskan posisi di pengertian masing-masing variabelnya, tapi di posisi variabel itu masuk di mana? Variabel laten atau variabel manifest. Kalau kita ngomong profitabilitas saja, kalau mungkin belum ini ya, belum semuanya paham profitabilitas apa gitu ya. Contohnya gini, pintar nggak bisa langsung Anda ngomong anak itu pintar, nggak bisa. Pasti ada ukurannya. Dilihat dari mana misalkan? Bisa dilihat dari IPK-nya, bisa dilihat dari nilai UNAS-nya, bisa dilihat dari beberapa prestasi yang lain, baru dapat disimpulkan kalau yang bersangkutan adalah pandai atau pintar. Jadi pada waktu Anda tanya langsung Anda pintar, Anda bingung, pintar atau enggak. Kalau Anda terpaksa menjawab berarti Anda sedikit banyak Anda sudah paham parameternya, sudah paham
beberapa item yang mampu mendukung atau merefleksikan jawaban Anda itu pintar. Nah, gitu. Anda ditanya pintar enggak? Oh, saya IPK-nya segini, UNES saya segini, saya prestasinya beberapa ini. Oh iya, saya pintar. Nah, gitu. Enggak langsung ngomong pintar tanpa ada item-item yang mendukung Anda menyimpulkan Anda pintar. Itu sekedar hanya kesimpulan tanpa data ya, tanpa bisa di tracking ini ya istilahnya kesimpulan pintar itu dari mana enggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sedikit apa istilahnya salah satu variabel sosial yang menggambarkan variabel laten. Tapi kalau di keuangan kita punya beberapa yang sering dipakai, misalnya profitabilitas, struktur modal, terus likuiditas, habis itu dana pihak ketiga, habis itu banyak ya, banyak. Kita masuk ke perbankan, kita masuk ke keuangan, di situ banyak variabel laten yang nggak bisa langsung dipakai, tapi ada rasio-rasio tertentu yang mampu mengukur variabel laten tersebut. Yang cukup ini ya, cukup istilahnya sering kepake itu salah satunya profitabilitas. Taruhlah profitabilitas sebagai variabel laten. Maka variabel manifest di sini ada ROE ya, return on ekuitas. Kita punya ROA, return on aset. Kita punya ROI dan macam-macam ya. Nanti yang pengertian selanjutnya Anda bisa cari sendiri. Macam-macam ya, banyak berapa. Nah, posisinya di sini pada waktu kita bicara profitabilitas, kita nggak bisa langsung menentukan baik atau enggak. Kita mengukurnya lewat ini. ROI-nya gimana? ROI sendiri bisa langsung didapatkan dengan rumusnya ROI sendiri. Total ini ya apa namanya pajak return ya apa namanya laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. ROA laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Jadi langsung dapat nilainya. Langsung dapat nilainya dari rumus itu tadi. Tapi kalau profitabilitas dilihatnya dari sini. Sama kayak pintar tadi. IPK-nya berapa Anda? Anda langsung bisa nyebutkan ya 3,4. Nilai UNES Anda rata-ratanya kemarin berapa? 9,7 misalkan. Terus nilai IQ-mu Anda berapa? 110 misalkan. Ya, 110. Jadi pada waktu ditanya langsung dapat jawaban. Nah, itu variabel manifest. Sering juga disebut indikator di sini. Tapi kalau variabel laten, Anda pintar, Anda pandai, Anda religius, Anda cantik, nggak bisa langsung. Diukur lewat apa? Ya kayak tadi sudah Pak Bisri jelaskan tadi. Oke, yang kita bahas sekarang adalah DPR, DR, DER, Tatur, SG, Perses, itu sifatnya di variabel manifest. Kalau kita bicara variabel laten nanti masuknya di SEM, PLS. Ya, SEM PLS. Tapi kita bicaranya variabel manifest di sini. Apa bedanya? Kalau variabel laten itu punya ciri cara pengidentifikasian variabelnya pakai elips. Sedangkan kalau ini pakai kotak. Jadi nggak usah dimodif-modif. Ini ya, ada yang kakak kelas Anda itu atau beberapa yang lain dimodif kayak gini. Enggak boleh, memang secara ini ya, secara identifikasi kita pakai kotak ini. Nggak usah pinggirnya dikasih kayak agak bulat gitu, enggak seperti itu. Oke.
Anda sudah paham identifikasi regresi, Anda sudah paham, maaf, bisa dikatakan notifikasi, notasi ya, maaf. Notasi dari variabel laten itu elips, ya. Ini kotak. Jadi kalau kita membuat kerangka pikir, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya sudah. Anda tinggal buat di sini. Ada 7. 1, 2. Ini kita tarik di sini. Kita tarik lagi. Sudah berapa itu? 6 ya. Lagi 1 di sini. Ini. Tarik di sini sebagai variabelnya. Baru kita panah di sini. Ini saya besarinnya. Sri, berarti sebanyak apapun independennya, dependennya ya cuma 1 gitu, Pak. Kita sementara mempelajari Y-nya 1. Kalau Y-nya lebih dari 1, nanti kita masuk namanya multivariat. Jadi Oh iya, yang kita pelajari yang basicnya. Oke, ini kita masukkan DR, tato, roe, SG, per, size. Ini ya. Di sini adalah DPR. CR ke DR. Maaf, CR ke DPR, DR ke DPR, tato, dan selanjutnya. Nah, di sini akan kita bahas setelah kita membentuk kerangka pikir, maka akan nanti muncul namanya hipotesis. Nah, jadi langkah kedua, pembentukan hipotesis. Jadi kalau lebih mudahnya, pengertian ini bukan pengertian secara harfiahnya ya, pengertian mudahnya. Panah itu adalah hipotesis. Kalau di ekonomi ya, kita bisa karena kita ranahnya ranah orang ekonomi. Kalau ranah orang eksak, jadi panah itu hanya sekedar dari suatu penelitian. Jadi endingnya nanti diprediksinya. Tapi kalau orang ekonomi lebih cenderung ke hubungan antar variabelnya. Nah, di situ akan dibahas justru pembahasannya di hubungan antara variabel, antar variabel X dan Y-nya. Poinnya di situ, pengertian dan pendalamannya di situ ya. Kita bicara tentang strata 1 ya. Kalau strata 2, strata 3 nanti tergantung ininya sendiri apa namanya cara pengembangannya dan cara menilai atau sudut pandang terhadap masalah itu sendiri. Jadi kalau di strata 1 penekanannya adalah dari pembentukan hipotesis, dari pembahasan itu hubungan antar variabel. Jadi di mana hubungan antar variabel itu dibentuk berdasarkan beberapa penelitian dan gap riset dan dibangun dari suatu teori. Teori banyak kan, biasanya pakai teori kontingensi, teori agensi, ya, biasanya. Pembentukan CR dan DPR itu pakai teori agensi atau teori kontingensi.
Terus di dalam pembentukan itu dijelaskan dulu CR itu apa, DPR itu apa, terus teori yang dipakai untuk menghubungkan dua variabel itu apa, terus penelitian terdahulu yang mendukung hubungan CR terhadap DPR itu apa, maka terbentuklah suatu hipotesis. Kita sebut hipotesis 1. Saya tidak membahas CR itu apa, DPR apa, teori yang menghubungkan dua variabel itu apa, penelitian terdahulu itu apa aja yang mendukung CR dan DPR, itu masuk di babnya metode penelitian ya. Babnya metode penelitian. Oke, kita masuk ke secara statistiknya dulu ya. Jadi pembentukan hipotesisnya kalau seperti itu seperti apa? Bukan pembentukan hipotesis secara bertahap pengertian sampai penelitian yang ini ya, yang mendukung ya, bukan di situ. Penulisan dari dua variabel kalau terhubung itu seperti apa gitu ya. Basicnya itu dulu. Nanti kalau selanjutnya di metode penelitian. Jadi CR berpengaruh terhadap DPR. H2 DER berpengaruh terhadap DPR dan selanjutnya ya. Kita 7 ya. Jadi kita bisa A2, H3, H4, H5, H6, H7. Der tatu roe, der tatu roe, SG per ses. SG per size. Pak, saya kok kurang paham. Der itu apa? Loh, sudah Pak bisa katakan tadi misalkan DPR, debit tempat rasio. Kita diginikan aja ya biar Anda sedikit paham ya pengertian DPR ya. Enggak apa-apa. Karena Anda kan juga masih semester 2 ya. Pengertiannya di sini ya. Keterangan gitu ya. DPR itu apa sih? Gitu ya. DPR itu apa? Ini tinggal diganti gini aja. Paling mudah K-nya itu ya, dipahami. K-nya paling mudah itu. Koma rasio keuangan. Gitu ya. Terus tato itu apa sih? Terus ROE itu apa sih? ROE return on equitas. Return on equity. Terus SG, SG itu apa sih? Sales growth. Ini semuanya indikator ya, variabel manifest ya, yang Pak Bisri pakai ini. Nanti kalau Anda mau, dia mengukur siapa? Sales growth, SG. Mana tulisannya sales growth?
Ya. PR itu apa sih? Price earning. Size itu apa sih? Kurang perusahaan sih. Kurang perusahaan. Posisinya ini adalah ini loh ya, variabel manifest ya. Posisinya variabel manifest. Posisinya variabel manifest. Kalau Anda ingin tahu ya, Anda ingin tahu sebenarnya misalkan ya, ROE itu mengukur apa sih? Anda bisa tulis kayak gini. ROE adalah indikator dari maka nanti di sini akan ditulis dia indikator yang mengukur performa keuangan. Performa keuangan salah satu bisa juga performa keuangan, bisa juga dia indikator dari profitabilitas atau alat ukur apa gitu misalnya. Ini pura-pura apa namanya ya asal gitu G-nya ya. Nah, di sini akan tulis rasio profitabilitas. Nah, nanti dikembangkan lagi di sini indikator profitabilitas apa saja, misalkan gitu ya. Nah, kan terus di sini banyak 8 dari rasio yang paling sering dipakai. Kita punya GPA ya, gross profit ratio, EBITDA, apa itu nanti Anda silakan NPM, net profit margin, return asset, return equity, return investasi kapital. Itu nanti di breakdown. Kita bahas misalkan ROE itu ngukur siapa gitu misalkan gitu ya. Karena pelatihan itu siapa sih ROE gitu ya. Terus misalkan tato itu ngukur rasio apa? Tato ini. Tato ya. Tato, rasio keuangan mengukur variabel apa? Anda akan itu apa istilahnya mempelajari tato itu mengukur apa aja. Dan selanjutnya, mari saya ini ya introduction di apa namanya akuntansi keuangan malian. Dan selanjutnya ya, ini dulu Pak Bisri waktu skripsi juga menggunakan 13 rasio keuangan juga ya. Datanya juga banyak. Tapi alatnya lebih susah karena kalau di sini main klik, kalau saya juga membuat ini istilahnya membuat program sendiri. Nggak bisa diklik, namanya regresi komponen utama. Dan juga membahas ini beberapa banyak rasio keuangan juga. Jadi Anda pada waktu Pak Bisri ngasih kayak gini, Anda jangan diamkan aja. DPR itu saja nih mengukur siapa. Jadi ilmu yang Anda dapatkan itu ini apa istilahnya rimbun ya. Tumbuh mekar ya. Jadi kalau jangan Anda biarkan gersang aja kayak gitu. Titik tolak ukurnya di kuliah ya Anda titik tolak ukurnya nanti di kuliah. Kalau kuliahnya Anda sudah basically itu sudah Anda perbaiki, nilai itu nanti ngikut lah ya. Jadi value-nya yang ditambah itu value-nya ya. Anda cuma bisa aja tapi Anda tidak memahami, terus ya kita enggak bisa ya istilahnya A maka B enggak bisa. Pintar maka sukses belum tentu. Pintar maka sukses di dalam variabel pendukung kesuksesan itu banyak, enggak pintar aja.
Jadi pinter, terus ada religius, ada keberuntungan, macam-macam. Tapi kan masih bisa diarahkan, gitu ya. Masih bisa diarahkan. Jadi salah satu ukurannya adalah effort, attitude, gitu. Terus istiqomah. Dalam itu kan tetap yang namanya istiqomah, effort, attitude, istiqomah. Seperti itu. Karena ilmu sebenarnya ilmu itu ukurannya pertama Anda dapat ilmu mesti sombong. Mesti itu. Semakin pintar semakin sombong, nanti tahap selanjutnya Anda mulai sedikit tidak percaya akan lebih percaya akan ilmu gitu. Terakhirnya wis pinter teman, Anda akan seperti padi merunduk, merasa tidak bisa apa-apa. Oh, terlalu kecil ya. Nah, itu makanya orang sing pinter teman justru dia tidak melihatkan iya seperti itu. Jadi attitude-nya tambah lebih ini. Itu memang fenomena alamnya seperti itu. Fenomena alamnya seperti itu. Makanya di dalam kuliah juga dimasukkan di pelajaran etika. Jadi membina attitude Anda. Jadi memang gejalanya seperti itu tapi masih bisa direduksi. Seperti itu ya, filosofi ilmunya seperti itu. Di regresi itu banyak filsafatnya. Jadi kalau di filosofinya itu sangat bagus. Jadi tidak melihat seseorang karena sebab aja. Maaf ya, karena sebab akibat. Kausalitas kan sebab akibat. Bukan karena akibat aja, tetapi karena sebab. Karena kalau kita melihat seseorang karena akibat aja, maka tidak fair. Karena ada proses sebelum akibat. Contohnya ya, paling ekstrim ya. Anda berteman dengan teman Anda misalkan sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, 3 tahun lah. Di kuliah kan 3 sampai 4 tahun, 3 tahun. Misalkan offline kos bareng, ngerjain bareng, bla bla sembarang bareng wis ya. Sudah percaya lah. Suatu ketika teman Anda itu kepepet lah ya. Anda juga karena terlalu percaya misalkan ya, paling riskan masalah keuangan misalkan ya. Uang kuliah Anda sekitar 5 juta sampai 10 juta Anda taruh sembarangan ya. Teman Anda kepepet misalkan ya. Anda diambillah teman-teman Anda. Anda berkesimpulan sangat itu ya, sangat ekstrim. Ternyata selama ini saya sudah percaya gini, ternyata seperti itulah. Anda hanya melihat akibat. Padahal teman Anda tadi ya keburu nanti dia berpikir baik nanti tak kembalikan. Tapi sebelum sempat ngomong, kejadiannya seperti itu. Jadi kalau di dalam regresi itu kita belajar filosofinya itu kita nggak semata-mata melihat akibat. Kita cross check di sebab. Oh karena ini selama ini anaknya kayak gini kok. Variabelnya ini dia baik, religius, macam-macam misalkan kayak gini. Kok gitu ada missing di sini karena keadaan. Masa 7 poin positif menghilangkan 1 poin negatif. Nah, kalau semakin wise, semakin bijaksana, maka kesimpulannya di cross check. Wah bagus sebenarnya filosofi di regresi itu dibentangkan ke ilmu sosialnya bagus seperti itu. Sebenarnya istilahnya pesantren ngaji filsafat itu dapetnya banyak kehidupan karena sebenarnya di dalam kita belajar ilmu adalah memperbaiki kehidupan seperti itu tuh filosofinya. Nah, nanti malah kayak kultum ya kita lanjutkan dulu ini ya kapan-kapan kita bahas seperti itu. Itu bagus di dalam SEM itu tambah lebih luas karena memang tidak lepas dari fenomena sosial. Memang munculnya dari fenomena sosial. Oke, kita membentuk hipotesis seperti ini ya. Ada yang ada tidak tulisannya tidak berpengaruh, ada pengaruh juga enggak apa-apa. Variasi. Jadi kita mencoba untuk tidak ini ya, tidak menyalahkan, tapi mencoba untuk melihat literaturnya siapa. Selama dalam penelitian itu ada literatur dan tidak semerta-merta karena opini si peneliti itu, maka masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan karena tidak sama dengan saya, maka Anda salah. Itu mulai dibina pemikiran itu ya, mulai dibina pemikiran itu, mulai dibina. Jadi di dalam
ilmu-ilmu konteks intelektual sudah dicoba untuk di ini ya, coba diperlihatkan, coba di manage ya cara berpikirnya. Jadi tidak bisa Anda menyalahkan selama ada literatur. Jadi misalkan gini ya, taruhlah di dalam regresi berganda itu ada yang namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik salah satu ujinya yang beragam itu misalkan heteroskedastisitas. Dia pakai rantai, satunya pakai Darwin-Watson. Pada waktu di Darwin-Watson mengatakan dia tidak terjadi heteroskedastisitas, pada waktu di rantes itu terjadi heteroskedastisitas. Kebetulan angkanya adalah angka ambang. Angka ambang itu tergantung peneliti melihat dari sudut pandang apa, sudut pandang keketatannya ya. Toleransi lah, kita akan bicara toleransi di sini. Ada sesuatu kata yang cukup bagus ya. Tingginya ilmu seseorang itu dilihat dari toleransinya. Semakin tinggi toleransinya, bukan berarti jangan diplesetkan nanti ini ya, itu juga semuanya ditoleransi ya, enggak. Jadi ada pengembangan pengertian toleransi, tapi akhirnya semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin besar toleransinya. Toleransi seperti apa? Nanti dibahas sendiri di ilmunya itu. Silakan dipahami kata-kata itu, silakan di-searching ya. Nanti akan membentuk toleransi seperti itu. Kita masuk ke statistiknya ya. Toleransi, taruhlah ambang toleransi itu kita biasa pakai alfa atau pakai taraf ini ya. Taraf kesalahannya adalah 5%, 0,05. Kalau nilai p-value atau signifikannya di atas 0,05, maka hipotesis ditolak. Kalau di bawah 0,05, hipotesis masih diterima. Tapi diambang di 0,505. 0,5 atau 0,495. Ada yang 0,505. Nah, ini di sini ada dua kesimpulan. Jika dibulatkan ya 0,495, maka kalau dibulatkan pakai dua angka maka 0,05. Kalau 0,05 di atas sama dengan 0,05 maka hipotesis tolak, maka hipotesisnya tertolak. Tetapi kalau pakai 3 angka di belakang koma ketemunya 0,496 misalnya. Masih di bawah 0,05 maka hipotesis diterima. Nah, ambang itu akan nilai dekat-dekat kriteria, nilai dekat-dekat daerah kritis, ngomongnya kayak gitu ya. Itu akan sedikit menimbulkan masalah. Sama pada waktu Anda banyak ya kata-kata itu sebenarnya di breakdown kemana-mana ya juga benar. Jadi kalau Anda SMA misalkan passing grade-nya mepet banget gitu ya. Nanti Anda nggak keterima masih berpikiran oh iya ada orang dalam dan lain-lain seperti itu. Mesti nilai batas ambang itu mesti banyak permasalahan. Jadi kalau jauh ya sudah jauh dari batas ambang memang nggak keterima atau di atas batas ambang keterima. Tapi kalau di batas ambang itu ngomongnya riuh. Permasalahannya seperti itu. Dimanapun fenomenanya seperti itu. Jadi di batas ambang dekat-dekat passing grade seperti itu. Riuh. Jadi justru di riuh itu maka analisisnya lebih menyenangkan. Kalau di statistik seperti itu, semakin riuh, semakin dianalisis, semakin menyenangkan. Nah, kalau matematik sama statistik beda. Kalau matematik ilmu pasti. Ilmunya ilmu pasti dia. Yes or no. Jadi enggak ada durasi, enggak ada interval. Jadi misalkan saklek ya, matematik lebih saklek dia. Lebih saklek artinya gini. Misalkan penjualan kita estimasi tanpa error di matematik. Sekalian ya, saya jelaskan di sinilah pembentukan persamaannya. Ini Anda sudah pelajari di
di semester 1. Kalau di matematik Y sama dengan AB, A plus B. Taruhlah di sini variabelnya X. Begini ya. Jadi kalau 10 X-nya misalkan X-nya ini 10 ya. 10 promosi harus 20.000 penjualan. Sini kesimpulannya satu tak gini. Fix. Fix. Saya menerangkan setelahnya aja ya. Tapi kalau ini 11, 10, 12, maka kayak gitu ya. Jangan 10 lah. Kalau 10 susah untuk menjelaskannya. 100. Kalau ini 101. Ini misalkan 102, ini 100. Penjualannya yang berubah-berubah di angka itu aja lah. Di angka Y-nya aja. 1 bulan pertama ternyata penjualannya 20.000, 20.010 ya, 20.010. Di bulan kedua 100 promosi 20.002. Ini 20.005. Kalau di matematik salah semua ini. Merah. Ada satu yang benar misalkan ya. 100 promosi pas 20.000. Ini enggak sih hijau. Ini aja yang hijau. Yang dibenarkan ini aja. Tapi kalau di statistik di sini kan ada toleransi E-nya ini ya. Ya. Kita masuk di toleransi misalkan alfanya 10% atau 5% lah biasa pakai. Cara mudah menjelaskannya, jadi selama yaitu sama di antara 20.000 dikurangi 5%-nya ya, 5% dari 20.000 sampai ya di antara 20.000 ditambah 5% dikalikan 20.000, maka masih dikatakan benar. Kita tuliskan kan 5% dari 20.000 kan 100 ya. Kan hilang tek. Betul, 5% dari 20.000 piro? Berarti salah. 0,05 dikalikan 20.000. 1.000 ya. 5% loh ya. 20.000, 1.000 loh ya. Iya, 1.000 loh. Jadi kalau masih 19.000 sampai Y-nya itu 21.000 masih benar. Modelnya masih dikatakan benar. Maka berkembang pesatlah statistik. Karena ada toleransi di sini. Nah, kata-kata toleransi lebih besar apakah semakin bagus ya? Belum tentu. Kalau di statistik dilihat case-nya juga. Kalau case-case kesehatan ya enggak. Bayangkan ya, kalau kesehatan 5% ya dibuang. Ini apa namanya model Anda itu. Kalau di pemilu kemarin kan banyak yang diterapkan pada waktu ini ya. Maka kalau pemilu sama kan, tadi Pak Bisi kalau ambang-ambang itu kan mepet-mepet 50% kan ini ya apa namanya riuh loh. Pasangan pertama 54 atau 52, pasangan kedua 48. Nah, itu kan riuh tuh akhirnya. Kalau mereka main statistik 2%, walaupun quick count-nya itu dia sudah, maka memainkan angka 2%, ya dikalikan 2%, ini kalau ditambah 2% bisa naik, ini kalau ditambah persen bisa turun, nah, itu kan riuh. Tapi kalau satunya itu 40%, satunya 60%,
angka 5% jarang, 5% sebenarnya besar. Nanti Pak bisa jelaskan kenapa 5% besar, walaupun kalau kita ngomong angka kecil. Kalau dilihatkan sama pengamat, dikalikan dengan pengamatan besar. Jadi 40-60 ya sudah, berhenti, tidak bisa diperdebatkan lagi. Mau angka berapa? Yang diperdebatkan kan angka-angka ambang, kayak gitu. Misalkan di kesehatan pakai 5%, ya enggak dipakai modelannya. Coba ya, dari 1 juta pasien, 5% meninggal, ya enggak ada yang ke rumah sakit. 1 juta persen, 1 juta pasien 5% ini berapa itu 5% dari 1 juta itu? 20.000 meninggal, berapa itu? 50.000 ya. Coba dihitungkan. Jadi 5% itu enggak besar. Kalau persentase. Tapi kalau dikalikan dengan pengamatan yang sangat besar. 5.000 meninggal ya enggak mau. Enggak ada yang datang. Nah, jadi kalau kita namanya apa itu ya? Di perusahaan itu ya. Lupa Pak Bistri. Jadi yang cacatnya itu 1 juta cuman 3. Apa ISO apa itu lupa ya. Nanti kalau ingat coba saya. Penerbangan 1 juta penerbangan jatuh 5%, ya enggak ada yang. Jadi kalau di yang krusial itu sedikit mungkin ya, bisa sampai 0,0001%. Coba ya 0,001% dari 1 juta berapa? Coba. Cuma 0,1. Jadi dari 10 juta penerbangan misalkan ya. Dari 10 juta penerbangan 1 yang jatuh. Wajar ya. Ya itu sebenarnya enggak wajar. 10 juta penerbangan. Satu hari itu berapa ratus penerbangan gitu ya. Enggak wajar sebenarnya. Misalkan ya sedikit mungkin lah mintanya kayak gitu. Karena begitu 1 jatuh kan berapa nyawa yang hilang gitu. Istilahnya seperti itu. Istilahnya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang berhubungan dengan sesuatu yang krusial ya toleransinya sangat rendah sekali. Kalau produksi kan misalkan ya kalau barang-barangnya barang-barang murah seperti istilahnya kedelai. Ya, kedelai dari sekian ratus biji kedelai yang rusak 1.000 biji ya enggak apa-apa toh kedelai. Tapi kalau laptop dari 10 juta produksi laptop yang rusak 1.000 ya. Ya kalau laptopnya harganya cuma sekitar 5 jutaan gitu ya. Kalau laptop harganya yang sekarang ada yang 50 juta, coba dikalikan kerugiannya. Jadi tergantung sudut pandang ya. Semua tergantung sudut pandang, tergantung kebutuhan, tergantung krusialnya juga toleransi yang dipakai di sini. Jadi 5% itu lazimnya ya. 5% itu defaultnya di software. Tapi kalau orang-orang medical enggak mau 5%. 0,1%. Tapi kalau orang-orang sosial 20% bisa. Jadi gini ya. Kenapa sosial kok persentasenya besar? Karena jawaban yang diungkapkan pada waktu ditanya itu juga istilahnya overestimate dan underestimate-nya juga besar. Coba orang Indonesia kalau ditanya gaji kan saru. Gajinya berapa? Dia nggak jawab gitu kan. 10 juta? Ya kira-kira segitu. Padahal cuma 6 juta. Kan overestimate-nya kan ini panjang lebar tuh. Terus kalau misalkan gajinya berapa? 5 juta? 10 juta? Padahal gajinya 20 juta. Ya segitulah. Satunya 6 juta, kita karena nggak jawab-jawab, kita mengeluhkan 10 juta diiyakan. Jadi sudah berapa gap-nya, underestimate-nya, overestimate-nya 4 juta. Ya. Terus satunya 10 juta, tapi nggak jawab-jawab, saya keluhkan 10 juta, menjawab yes, ternyata gajinya 20 juta, underestimate-nya 10 juta. Makanya di penelitian-penelitian sosial itu ada yang pakai 10%, 20%, tergantung alasan untuk menjelaskan. Jadi enggak semerta-merta sama gitu, enggak. Maka kalau kita belajar statistik itu bukan membosankan angka aja, tapi di situ sebenarnya
kayak akan pendekatan-pendekatan seperti itu. Menyenangkan istilahnya seperti itu. Banyak yang didapatkan sebenarnya kalau Anda benar-benar memahaminya. Kalau cuman Anda cuma formalitas mendapatkan nilai angka diolah menjenuhkan. Sebenarnya banyak yang dipelajari di situ. Ini ya, Anda wajib paham ininya ya, paham perbedaannya kenapa kok statistik lebih cepat berkembang karena ada toleransi di situ. Kalau matematik saklek. Bukan berarti matematik lebih jelek daripada statistik, enggak. Kadang-kadang matematik lebih bagus karena event atau kejadian tertentu dipakai. Ya, jadi ilmu itu saling membutuhkan. Oke ya. Habis itu sudah masuk di sini ya, sudah di CR, sudah di langkah hipotesis ya. Sekarang kita lanjutkan setelah pembentukan hipotesis, kita olah dulu sebentar ya, kita olah dulu. Kita olah dulu sebentar di sini. Untuk mereduksi kesalahan atau mereduksi error, sebaiknya ini disimpan dalam 97/2003 gini ya. Sebaiknya seperti itu. Terus Anda tutup ini. Pak, kalau nggak seperti itu seperti enggak apa-apa, tapi kadang-kadang error, tidak kebaca gitu kadang-kadang. Oke, kita open, kita open data. Kita masuk di Excel-nya, data modul XLS ya. Kita ke regresi and asumsi klasik. Ini ya. Oke, kita olah. Analyze regression linear. Hari ini kita bahas 5 aja ya. Kita bahas 5 poin. Sebenarnya kita punya 9 sampai 10 poin. Ini ya, independennya ini. Kita klik statistiknya di partial correlation and connectivity. Kalau sebenarnya langsung jadi satu bisa kita klik double Watson, connectivity nanti masuk VIF untuk ukuran autokorelasi, untuk ukuran multikoneritas. Enggak dulu, besok kita bahas. Ini disimpan juga untuk normalitas, enggak dulu, besok. Kita bahas itemnya yang basic, yang 5 dulu ya. Mulai dari pembentukan model, mulai dari koefisien determinasi, uji kesuksesan model, uji hipotesis, dan terakhir partial correlation. Ya. Kita punya ini. Kalau mau nyimpan, jangan diklik di sini ya. Kalau ini Anda klik ini aja, maka yang kesimpan nanti ini aja. Tapi biarkan lepas, maka kesimpan semuanya. Di ekspor, kita simpan di dokumen ya. Hasil 30.05.22. Oke ya. Hasilnya kita lihat di sini. Hasil. Pak ngopi langsung bisa-bisa, tapi kadang ada sesuatu yang memang susah untuk diformatting. Kita butuhkan apa aja? Kita butuhkan ini. Yang kita butuhkan artinya bisa kita baca. Sebenarnya kita sudah diperlihatkan di sini ya, dependent variabelnya DPR. Variabel yang di enter untuk X-nya ini. Tapi ada yang lebih jelas lagi ada di sini. Ini. Prediktornya size ini ya. Ngomong prediktor di sini ya. Lebih jelas lagi di ini ANOVA. Jadi kita bisa identifikasi DPR ini sebagai variabel dependennya. Sedangkan X-nya itu ini. Jadi kalau di soal cuma dilihatkan outputnya aja. Nanti Anda breakdown siapa independen-dependennya, kerangka pemikiran, hipotesis, dan selanjutnya. Nanti kalau kuis cuma dilihatkan. Ini adalah output SPSS-nya. Silakan Anda bahas
secara detail dan Anda jelaskan apa istilahnya ya, interpretasi dari output yang sudah ada atau hasil output SPSS. Berarti Anda jelaskan dulu dependennya ini, independennya ini, kerangka pikirnya ini, pembentukan hipotesis ini, Anda bahas pembentukan modelnya, Anda bahas uji kesesuaian modelnya, Anda bahas uji hipotesisnya, terus partial correlation-nya. Sekarang kita akan bahas yang pembentukan model dulu. Ini ya, pembentukan model dulu dari hasil ini. Ini ya. Dari hasil ini kita akan bisa dapat persamaan modelnya. Kita lihat yang beta di sini. Y-nya siapa? DBR. Di output tadi kan sudah bisa kita lihat juga kan. Di sini. Y-nya DBR. DBR sama dengan 0,082. Jadi kalau di SPSS outputnya titik itu titik di sini titik. Ini artinya 0, negatif 0,008. Variabelnya apa? CR. Negatif 0,075. Variabelnya apa? DR. Plus 0,061 1. Plus 0,458 plus 0,006 SG plus 0,007 per plus 0,006 size plus error. Ini ya, bersama modelnya. Interpretasinya gimana? Sementara saya suruh Anda mencari dulu. Besok kita bahas. Kita masuk ke uji kesesuaian model. Lihat dari mana Pak Bisri? Lihat dari sini. Kita bisa langsung lihat dari sini. Kita juga bisa lihat dari F hitung. Hipotesisnya dulu yang kita bentuk. A0 sama H1. H0-nya apa? H1-nya apa? Kita mengikuti lazimnya penelitian ekonomi ya, penelitian. Kadang-kadang hanya penulisan berbeda, tapi maksudnya sama. Di eksak berbeda kadang-kadang. Ini disebut uji simultan. Kita lebih lazimnya disebut uji kesesuaian model. Model tidak fit. Tidak mampu menjelaskan hubungan X terhadap Y.
Nah, satunya model fit mampu menjelaskan. Kriteria pengujian. Jika sig kurang dari 0,05, maka hipotesis atau ini apa? Tolak nol. Kita juga bisa melihat melalui F dengan gimana cara Pak Bistri ya ini? DF-nya 7 sama 137. Caranya gimana? Anda bisa cari tabel F di sini. Tabel F. Ini ya, tabel uji F. Alfanya 0,05, DF-nya DF pertama itu 7, DF keduanya itu berapa tadi? 137. 137. Enggak ada di sini. Terus gimana Pak Bisi kok enggak ada ya? Oke, saya cari pakai Excel. F distribusi ya. Kita nyari nilainya ya. Probability-nya 0,05, degree freedom-nya 1 itu 7, degree freedom kedua 137. 0,306. Sekian ya. Ini kita bisa nulis dari sini. F alfa, alfa itu di sini ada ya. Alfa, mana alfanya? Alfa, df1, df2. Ini kita F-nya berapa tadi alfanya? 0,05, 7,137, dapatnya ini. Jika nilai F hitung, ini F tabel ya. Ini bicara disebut juga F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak nol. Ini yang wajib Anda pahami ya. Kalau ini kan masih masuk penghitungan. Sekarang dilihat pengujian. Sekarang dilihat nilai sig-nya. Sig sama dengan berapa? 0,00 ya. Lebih kecil dari 0,05, maka tolak 0. Boleh dianalogikan pakai A1, tapi kita kecenderungan bicara tentang H0. Sekarang F hitung. F hitung nilainya berapa? 12,424. Lebih besar dari F tabelnya 0,306484. Pak pakai 3 angka, 2 angka, terserah Anda. Tolak 0. Karena lebih besar. Nah, kesimpulannya, kalau tolak 0 terima 1, maka model fit. Model fit mampu menjelaskan hubungan X terhadap Y. Itu juga sesuai model ya. Kalau kita pakai pelajaran. Sekarang kita masuk ke koefisien determinasi.
Langkah berapa ini termasuk? Langkahnya tadi tambahin sendiri ya. Ini persamaan regresinya. Ini uji keselesaian modelnya. Kita masuk di sini. Koefisien determinasi. Lihat dari mana? Dari sini. Ini kita pakai ini karena regresi berganda. Kita pakai R adjusted R square. R square yang sudah disesuaikan. R ADJ R square sama dengan 0,357. Artinya apa? Pengaruh variabel independen. Anda tulis ya. Apa? X1 sampai X7 ya. Anda tulis. Terhadap variabel dependen Y sebesar 35,7%. Yang berarti ada variabel lain yang tidak masuk dalam model sebesar 100 dikurangi 35,7% yang dijelaskan melalui L. Variasi atau ragam penjelasannya masing-masing. Intinya seperti ini. Oke, koefisien determinasi sudah. Kita masuk ke uji hipotesis. Gimana uji hipotesis? Tabelnya sama dengan ini. Ibu uji hipotesis. Tabel koefisien. Tapi yang dipakai adalah banyak yang dipakai. Banyak kesalahan juga yang dilakukan. Jadi kita punya hipotesis itu ada yang searah dan dua arah. Kalau ini hipotesisnya, ini searah atau dua arah. Kalau hipotesisnya kayak gini itu searah atau dua arah? Dua arah ya. Jadi hipotesis yang kayak gini kita pakai sig, nilai sig. Boleh. Kita pakai nilai T juga boleh. Tapi kalau hipotesisnya itu CR berpengaruh positif, CR berpengaruh negatif, maka kita pakai ini T aja. Besok saya jelaskan dengan detail untuk hipotesis yang positif dan negatif. Karena itu panjang. Harus di breakdown juga biar nggak ada kesalahan dalam menentukan kesimpulannya. Kalau dilihat dari sini, kriteria pengujiannya kan jika kurang dari 0,05 maka tolak 0 atau kriteria pengujiannya ya di sini ya. Kriteria
Jika sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dari sini yang diterima siapa? Yang diterima adalah der, roe, dan per. Karena kurang dari 0,05. Nah, disinilah poinnya penelitian ekonomi dijelaskan. Diterima, baru Anda menjelaskan alasannya. Secara detail seperti apa, bla 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 seperti itu. Anda jelaskan juga variabel penelitian mendukung, penelitian yang tidak mendukung, Anda jelaskan implikasinya. Nah, ranah, ragam dan variasinya berada di uji hipotesis. Ranah, ragam dan variasinya berada di uji hipotesis untuk penelitian ekonomi. Oke ya, ada 3 yang diterima. Sekarang kita masuk correlation ya. Part correlation. Partial correlation itu besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Lihat di mana Pak Bisri? Lihat di sini. Ini lihatnya. Di part ini. Partnya Anda kuadratkan. Coba saya copy ya. Tadi Pak Bisri daripada nulis ini ya. Bisa enggak? Saya namanya partialnya. Ini kuadrat partial. Ini penjelasannya. Satu yang belum ya tadi. Ini CR size-nya. Daripada nulis kan lama. Bentar ya. Ini S ya, variabel S itu aja ya. Ini saya di presentasi ini ya. Sorry. Begini aja. Batir. Ini aja dibuat presentasi. Urusannya kadang-kadang bergerak sendiri ya. Ini ya. Oke, presentasinya sudah kelihatan di situ. Jadi ini ya hasilnya. Yang paling berpengaruh ini. Jadi besarnya kalau Anda menuliskannya, besarnya pengaruh variabel CR terhadap DPR sebesar 0,26% dan selanjutnya. Yang paling berpengaruh adalah ROE karena paling besar pengaruhnya. Oke, saya sudah menjelaskan ya poinnya walaupun enggak. Kalau dijelaskan kalau jelas dapat ya lama ya. Maksudnya bisa ngembang kemana-mana gitu ya. Hari ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-8.
Oke, jadi kita Pak Bisu sudah menjelaskan partial correlation, uji hipotesis, covariance determinasi, uji kesesuaian model dan persamaan regresinya. Nah, ini nanti Anda jelaskan. Ada berapa ini? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 8 interpretasi. Anda nanti tambahkan. Pengertian 8 interpretasi itu. Kesesuaian model, sudah, kesimpulan untuk itu sudah. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Permisi, Pak. Silakan. Ini saya nanti boleh minta filenya nggak, Pak? Buat dipelajari ulang. Ya. Kenapa, Minta Mbak? filenya yang ini, Pak. Suaranya menggema. Iya, Pak. Iya. Gimana? Saya apakah boleh minta yang file ini, Pak? Pertemuan ke belakang ini untuk dipelajari ulang. Karena tadi ada beberapa pas yang ketinggalan itu, Pak. Ya. Jadi boleh dikirim ke grup ya, Pak? Di chat aja. Suaranya enggak seberapa dengar. Jadi menggema, kurang jelas. Silakan di chat. Nanya lewat chat ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pretestnya yang tadi tuh dikumpulin atau enggak, Pak? Iya. Berarti Ini itu sudah kan saya pretestnya jawab kan, kalau sebagian, tinggal Anda mengadopsi aja. itu kan soalnya kan suruh menjelaskan pengertian-pengertiannya doang kan ya, Pak? Itu Ini aja. ntar dikumpulinnya di mana, Pak? Ya nanti saya saya informasikan. Makasih, Pak. Oke. Ini Pak Bisi nggak pernah record. Ini kalau nge-record, kalau selesai lihatnya di mana ya? Ini belum saya stop ini. Di stop dulu ya. Halo? Nanti setelah end Zoom baru keluar di folder, Pak.